Halo, nama saya Rafael. Saya berumur 12 dan duduk di kelas 7. Hai Rafael, Hai. jadi hari ini kita mau ngobrol lagi tentang gedung pencakar langit. Wow, itu yang namanya skyscraper ya? Betul, atau skyscraper. Nah, hal pertama apa yang ada dalam pikiranmu ketika saya bilang gedung pencakar langit atau skyscraper? Yang pasti satu dia ultra tinggi, dua dia pasti di negara-negara yang kaya gitu. Dan ketiga yang pasti aku pikiran Burj Khalifa yang ada di Ya, betul sekali. Burj Khalifa itu salah satu gedung, ya in fact dia adalah gedung yang tertinggi sekarang. Tapi katanya bakal ada lagi yang lebih tinggi lagi nanti. Nah, menurut kamu susah nggak ya ngebangun gedung pencakar langit? Wah, susah banget. Kamu ngebangun gedung setinggi ini gimana caranya kamu akan menjaga stabilitas kalau ada angin ribut? Ya, benar. Sebenarnya salah satu challenge atau salah satu kesusahan dalam membangun sebuah gedung pencakar langit adalah bagaimana menahan tekanan angin tadi gitu. Karena ratusan meter di atas sana, bayangkan Angin itu jauh lebih kencang. Benar sekali. Kamu tahu nggak berapa tingginya Burj Khalifa? 1 kilometer kan kira-kira? Sebenarnya nggak sampai. Oh. Cuma sekitar 830 meter doang gitu. Wow. Nah, menurut kamu seperti apa ya strukturnya? Bagaimana caranya orang bisa membangun gedung yang sangat tinggi seperti itu? Menurut aku dari dalamnya itu pasti ada kerangka. Kerangka itu yang mendukung semuanya, mungkin terbuat dari sesuatu yang pastinya harus kuat banget dan tahan karat dan juga tahan terhadap goyangan kayak angin. Ya, pastinya. Jadi, pertama-tama sebuah gedung pencakar langit itu harus punya footing atau fondasi yang kuat. Karena itu seperti kaki kita. Kalau misalnya kaki kita tidak kuat berpijak di tanah, pasti badan kita akan oleng kan? Iya, benar. Iya, seperti itu. Nah, terus selain dari footing yang kuat, kita juga harus punya rangka yang kuat. Rangka apa? Seperti tulang-tulang di badan kita. Kalau kita punya kaki yang kuat, tapi terus tulang rusuk kita atau kerangka bahu kita tidak kuat, Jadinya sama kita kayak aja. jelly. Benar. Tapi kalau di bangunan itu, rangka itu disebut struktur. Dan kadang dia terbuat dari misalnya beton atau baja. Atau kombinasi keduanya. Ya, jadi material beton dan baja adalah salah satu material yang revolusioner dalam dunia arsitektur dan bangunan. Karena di awal abad ke-19 ketika beton dan baja ditemukan, langsung pencakar langit bertumbuh di mana-mana, terutama di Amerika Serikat. Tentu saja kamu pernah dengar kan Empire State Building, World Trade Center, banyak sekali bangunan-bangunan gedung pencakar langit di sana karena di sanalah pertama kali ditemukan material beton dan baja yang bisa digunakan untuk membangun gedung yang setinggi-tingginya. Wow. Ya, jadi seperti itu kira-kira. Nah, lalu menurut kamu untuk apa sih kita bikin gedung yang sangat tinggi? Kenapa kita nggak bikin aja gedung di lahan yang luas gitu? Yang satu menurut aku itu kan dengan bertambahnya populasi orang yang makin tinggi di dunia ini tahun per tahun, kita nggak bisa aja membangun secara ini ya, nggak bisa horizontal aja karena itu memakan banyak tempat. Betul. Makanya menurut aku daripada kita horizontal, kenapa nggak vertikal? Ya, betul sekali. Vertikal mengonsumsi jauh lebih sedikit tempat tapi bisa memberikan lebih banyak orang. Ya, betul sekali. Jadi analoginya seperti ini. Sebuah kota yang sudah sangat padat, harga lahan setiap persilahan itu semakin mahal. Jadi harga setiap persilahan itu sangat berharga. Bayangkan kamu seorang pengusaha yang perlu sebuah gedung untuk menempatkan perusahaanmu atau karyawanmu gitu ya. Nah, kemudian kamu nggak bisa hanya menempatkan mereka di lahanmu yang sempit itu. Nah, makanya bangunan kemudian dibangun secara vertikal supaya dia bisa jadi lebih padat. Istilahnya sebenarnya compact building gitu. Nah, itu kebalikannya dengan bangunan yang spread out atau bangunan yang lebih lebar, lebih horizontal. Dan itu sebenarnya kalau kita membangun dengan lebih lebar, itu kita lebih memakan banyak resources karena ibaratnya kita menapak pada bumi ini
dengan luasan yang lebih banyak gitu daripada Oke. kita membangun sebuah skyscraper. Jadi pada masa itu skyscraper dianggap salah satu Revolutionary methods lah. ya untuk mengurangi penggunaan lahan secara horizontal. Dan kepadatannya juga. Benar. Sebenarnya di masa kini juga bisa kita kaitkan dengan upaya complexity atau upaya green building. Jadi kita lebih bisa menggunakan lahan yang kecil untuk bangunan yang lebih vertikal dan lebih kompak. Kamu udah ngerti sekarang Ngerti. tentang gedung pencakar langit? Ngerti. Oke, terima kasih Rafael. Ya. Halo, kenalin nama aku Gilang Pandamen, usiaku 31 tahun dan aku seorang content creator. Oke, halo Pandamen. Halo Mbak. Oke, sekarang kita mau ngomongin nih tentang gedung pencakar langit. Kalau bahasa Inggrisnya skyscraper. Menurut Mas Pandamen, apa tuh gedung pencakar langit? Apa bedanya sama gedung-gedung biasa? Bedanya mungkin langitnya gatal digaruk kan. Iya, betul. Makanya ada istilah itu ya. Iya. Karena dia seperti udah nyentuh langit gitu. Iya benar. Kalau di luar negeri kan ada tuh view-nya, dia udah memang setara dengan di atas Ya, awan gitu. betul. Bahkan kalau udah di lantai paling atas, kita bisa ngelihat ke bawah, lihat awan semua. Iya, gitu ya. nggak kuat aku ketinggian aku. Kalau ngeliat ke bawah kan takut banget. Iya, vertigo jadinya. Iya udah. Nah, kira-kira di Balikpapan udah ada belum sih gedung pencakar langit sebagai warga Balikpapan nih? Nggak ada Mbak. Belum ada ya, belum ada memang. Emang bakal ada? Dulu saya tuh pernah denger ada rencana di IKN malah. Di IKN? Di IKN. Oh. Jokowi itu mau bikin satu skyscraper gedung pencakar langit. Tapi terus banyak ya dihujat lah mungkin gitu ya. Karena buat apa, lahannya masih luas gitu. Masih hutan. Betul. Dan nggak perlu sih sebenarnya gitu. Waktu ada berita itu pun saya tuh udah mau komen gitu ya. Kita emang masih butuh ya gedung pencakar langit gitu. Karena sebenarnya faktanya kayak di Jakarta itu banyak gedung pencakar langit yang kosong sebenarnya. Jadi di Jakarta ada? Iya banyak. Kalau gedung di Jakarta tuh gedung-gedung kayak BNI Tower itu kan udah yang termasuk ya, yang BCA 60 lantai ke atas lah gitu. Yang Nah, BCA itu juga. Nah, kita bisa bayangin kan itu kan mungkin puluhan ribu meter persegi gitu ya. Luas bangunan yang harus disewakan, harus dibisniskan gitu kan. Dan mungkin itu juga ada kaitannya dengan ekonomi gitu. Kalau misalnya orang nggak bisa nyewa, buat apa perlu ada gedung pencakar langit? Orang Balikpapan lebih baik ini Mbak, beli emas. Iya, itulah. Nah, menurut Pandamen nih, tapi kenapa dulu itu tiba-tiba orang bisa ngebangun gedung pencakar langit? Kapan titiknya orang tuh mulai bangun gedung pencakar langit? Kayaknya dibantu jin itu Mbak. Iya, itu salah satu faktor. Sama kayak jin yang ngebangun Borobudur. Iya. Tapi mungkin ini kan daya tarik kan ketinggian gitu kan. Tapi kalau dia hotel kan bagus tuh untuk nginap. Kan ada hotel yang di dalam laut. Betul. Ini mungkin yang di atas serasa di gunung gitu betul, ya. bisa ngeliat pesawat dari dekat kan gitu. Iya. Pikiran tinggi banget itu. Yang kayak di Arab itu Burj Al Arab. Iya itu Burj Al Arab. Yang syuting itu kan. Betul, itu paling tinggi sih sekarang di dunia. Tapi sebenarnya ketinggian itu juga ada kelompoknya. Kamu ngukur tingginya itu sampai strukturnya atau sampai lantai tertingginya atau sampai menaranya. Karena beda tuh. Oh iya Mbak, ada tuh di Puskit pernah mau dibuat itu Mbak. Iya nggak jadi kan. Oh menara di atas. Yang ini apa? Puskesmas itu. Oh, puskesmas. Kan rencana itu. Oh iya betul. Ya kan? Betul, ya. Yang katanya tanah di dalam itu kosong. Benar. Makanya udah pernah lihat kah desainnya? Ada yang di luarnya aja kan. Nggak ada, hilang kan. Iya. Jadi Puskip ini menarik karena dia itu sebenarnya rawa.
Iya, rawa. Rawa. Itu sampai ke daerah rumah kita kadang Jati kan Jawa itu kan katanya kosong ke bawah itu. Betul. Sempat menjadi City Sudirman Tower atau apa mall gitu. Pokoknya punya abis itu orang Arab lah yang beli itu kan. Iya, nggak tahu lah. Yang jelas tanahnya itu milik Pemprov Kaltim, bukan punya Pemkot Balikpapan. Oh, berarti yang ini gubernur ya? Gubernur yang punya kewenangan. Oh. Nah, berapa hari lalu kan dia datang tuh. Ya. Kunjungan lah, terus katanya mau dibikin yang baru gubernur yang baru ya. Budi Masud. Tapi dia sempat ngomongnya mau bikin bangunan. Enggak, dia ngomong mau bikin bangunan, tapi terus sama adiknya sama wali kota Balikpapan dibilang oh enggak, kita mau tetapkan itu hijau gitu. Ya, jadi sebenarnya kalau misalnya membangun itu kita benar-benar harus hati-hati lah zaman sekarang, karena kan ada konsepnya arsitektur itu harus bersatu dengan alam lah, nggak boleh kita kayak ngerusak. Iya, dan semena-mena kayak ngebangun aja asal ngebangun gitu. Mungkin berarti zaman dulu itu Gedung Pencakar Langit itu mungkin sebagai simbol modern aja. Betul. Nah, justru Gedung Pencakar Langit itu tuh munculnya ketika baja dan beton ditemukan. Itu waktu revolusi industri itu awal abad 19. Berarti berusaha untuk betul. Jadi kedua material itu waktu ditemukan, kombinasi antara beton sama baja itu, makanya orang bisa bangun gedung yang setinggi itu. Nah, jadi asal mulanya sih seperti itu, dan itu di Amerika awalnya. Di Amerika. Jadi kok makanya di Amerika kayak di New York itu banyak banget gedung pencakar langit yang jadi pionir lah gitu asal mulanya gitu. Betul. Karena kalau di luar negeri itu memang udah nggak ada hijau-hijau. Benar. Tapi ya nggak tahu ya, konsep itu kan terus berubah lagi gitu ya. Sekarang kan kita condongnya lebih ke Forest City atau Green City gitu ya. Kayak di IKN itu justru kita tuh nggak boleh menapakkan bangunan kita tuh di tanah. Kita harus ngangkat bangunan kita dari tanah gitu. Jadi cuma kaki-kakinya aja yang nyentuh tanah. Oh, berarti nggak boleh masuk ke dalam? Nggak boleh. Kalaupun ada masuk ke dalam, basementnya itu harus kebuka gitu. Istilahnya open basement. Jadi kita nggak merusak lah tanah ini gitu. Berarti ada hubungannya sama ini nggak, Mbak? Di Balikpapan kan isunya yang perusahaan-perusahaan daerah sini harus dipindah ke kilo 13 tuh dulu ada. Iya. Betul. Itu apa gara-gara memang kita daerah pinggir laut yang sebelah landasan sini nggak boleh terlalu tinggi? Mungkin sudah terlalu padat juga gitu ya di sini tuh. Betul. Oke, jadi ya kira-kira udah lebih paham ya Pandamen tentang Gedung Pencakar Langit. Mantap. Gedung Pencakar Langit impian gitu. Iya, semoga satu hari bisa punya lah ya di Balikpapan gitu. Atau mungkin nggak usah sama sekali. Habis uang, Mbak. Oke, makasih banyak. Terima kasih. Saya Benny Daniel, usia saya 71 tahun. Saya berpengalaman sebagai arsitek selama kurang lebih 40 tahun. Halo Pak Benny. Halo juga. Hari ini kita mau ngobrol tentang Gedung Pencakar Langit atau skyscraper. Nah, ini pengalaman yang banyak dari Pak Benny nih. Menurut Anda, Gedung Pencakar Langit itu masih relevan nggak ya di dunia sekarang ini? Di mana kita tuh sudah harus semakin ramah lingkungan, harus semakin sustainable. Gimana menurut Pak Benny? Menurut saya tetap relevan. Karena ramah lingkungan tidak berarti semua harus landed building. Ya. Justru dengan bangunan tinggi, bangunan itu terkoordinir. Jadi lebih kompak ya. Banyak fungsi dirangkum dalam satu fungsi sehingga land occupation-nya tidak banyak. Ya. Sementara dunia kan masyarakatnya bertumbuh terus, makin banyak orang dan makin banyak membutuhkan tanah atau land. Sehingga kalau ada skyscraper mungkin 1.000 orang hanya membutuhkan 1.000 kantor, 1.000 kegiatan hanya membutuhkan 1 gedung atau 2 gedung. Sementara untuk konvensional 1.000 kantor mungkin perlu 500 bangunan. Tapi di titik mana kita menentukan bahwa di titik mana kita menentukan untuk membangun sebuah skyscraper? Menurut saya ujung-ujungnya akhirnya pertimbangan ekonomi, di mana harga tanah sudah lebih mahal dibanding dengan harga bangunan itu sendiri. Itu satu. Yang kedua adalah efisiensi kegiatan. Jika terlalu
lebar ini kan agak susah untuk koordinasinya, sehingga satu gedung atau sedikit gedung lebih gampang dikoordinir. Begitu juga dengan ikutan lain dari skyscraper ini, sehingga tata kota ini bisa lebih terkendali, di mana ada pengelompokan yang disebut zoning, sehingga jelas sumber daya apa yang diarahkan ke zoning itu pada waktu siang misalnya, dan sumber daya apa yang diarahkan pada waktu malam ke sana. Itu kira-kira salah satu substansi dari skyscraper. Iya, betul. Nah, jadi sepengetahuan saya, memang skyscraper ini baru saja muncul ketika material beton dan beton bertulang ya ditemukan di awal revolusi industri, dan itu yang kemudian memicu skyscraper untuk semakin tumbuh dan berkembang, terutama waktu itu mungkin di Amerika Serikat gitu. Nah, secara struktur mungkin kita bisa ngobrolin nih. Menurut Pak Benny, seperti apa sih struktur sebuah skyscraper itu sehingga dia bisa berdiri menjulang puluhan lantai secara vertikal? Ya, sebenarnya saya tidak kompeten ya, saya tidak ahli struktur, bukan ahli struktur. Tapi mungkin secara prinsip itu adalah seperti yang disampaikan tadi, adalah ditemukannya material dengan kekuatan yang tinggi. Seperti diketahui, besi beton itu yang kita ketemukan sekarang, yang didapatkan sekarang kan berkualitas sangat tinggi. Demikian juga dengan bahan-bahan pengisi lainnya seperti agregat dan sebagainya. Kemudian ada lagi sudah material-material karbon dan sebagainya. Saya sendiri tidak tahu, tapi memang mempunyai daya dukung, daya tarik, daya tekan yang sangat tinggi, itu yang mendukung adanya skyscraper. Kalau dulu itu paling kan 10-15 lantai. Sekarang kan bisa 50 lantai, tapi itu kan ada hubungannya dengan penemuan selain struktur, juga penemuan-penemuan lain yang bersifat mekanikal, elektrikal. Karena skyscraper ini sebenarnya bukan gedung lagi, dia adalah mesin. Dia sudah mesin, bangunan tinggi ini sudah mesin sebetulnya, yang dikelola tidak sederhana seperti yang kita lihat. Benar. Ya, seperti living machine ya, yang bekerja setiap hari. Nah, jadi skyscraper ini apakah bisa dibangun di semua area, atau hanya area tertentu saja yang mungkin bisa menopang beratnya, atau bagaimana ya? Saya juga tidak terlalu tahu, tapi intinya menurut saya secara teknis semua daerah bisa dibangun, bahkan di perairan, di laut pun bisa. Menurut saya, tinggal apakah efisien atau tidak, apakah feasible atau tidak, itu aja. Secara teknis mestinya bisa. Contohnya orang ngebor minyak di tengah laut, kan itu sebenarnya juga kan satu konstruksi, building construction yang kalau diterjemahkan menjadi bangunan kan bisa juga di tengah laut. Ya, betul. Jadi ini juga mungkin karena kita juga sudah lebih banyak menemukan teknologi untuk menyelidiki tanah ya, atau soil investigasi kita sudah lebih maju, sehingga kita bisa lebih mendesain fondasi lebih baik untuk sebuah bangunan yang beban tinggi seperti ini. Oke, jadi tadi kita udah bicara tentang banyak teknis nih ya. Sekarang coba ke aspek sosial. Mungkin kita pilih aja satu studi kasus nih, sebuah hunian atau mungkin let's say apartemen gitu ya. Apa bedanya dampak sosial membangun sebuah skyscraper yang untuk hunian dengan landed house gitu misalnya? Bagaimana menurut Pak? Kira-kira sekarang ini begini. Sekarang ini ada kecenderungan keluarga semakin kecil. Sehingga cukup suami istri dan maksimal 2 anak, dia lebih efisien kalau tinggal di apartemen misalnya. Kalau kita tinggal di landed house, mungkin punya, kalau ini bicara yang idiomnya, kalau kita di landed house mungkin untuk keluar rumah harus kunci 1, 2, 3 pintu baru keluar. Kelebihannya adalah kita punya wadah bersosialisasi dengan tetangga. Tetapi di zaman ini kan ketemu tetangga, jangan-jangan banyak dari kita sudah tidak kenal tetangganya sendiri karena begitu sibuk dari pagi sampai sore. Nah, apa bedanya jika yang keluarga tersebut tinggal di apartemen, juga tidak kenal tetangganya kiri kanan dan sebagainya. Tetapi ada satu hal yang paling hebat dari tinggal di apartemen, atau ada satu dampak positif dari tinggal di apartemen adalah efisiensi. Jadi sangat mudah ya. Iya, betul, sangat mudah, dan semua
dekat. Ya. Dia ke toilet dekat, ke dapur dekat, dan sebagainya, tidak perlu jauh-jauh. Itu satu. Dari segi lingkungan juga terjadi akumulasi, katakanlah centralized system, terutama sistem plumbing. Bayangkan kalau ada 100 rumah di satu kompleks, bisa dibayangkan bagaimana pembuangan limbahnya, bagaimana septic tank setiap rumah misalnya, bagaimana mengkoordinir itu. Tetapi di bangunan modern, pembuangan limbah yang tentu berdampak pada masalah kesehatan itu kan bisa dikontrol dengan mudah dengan satu sistem yang lebih modern dan sebagainya. Tidak lagi seenaknya sendiri-sendiri membuat septic tank, membuat buangan limbah dapur dan sebagainya. Jadi di satu sisi sampah, terutama sampah. Jadi sampah itu melebar dia, tapi kalau satu apartemen sampahnya kan bisa terkoordinir, dikumpul katakanlah setiap jam 6 pagi oleh satu sistem pengangkutan yang lebih efektif dan efisien. Jadi di satu sisi memang kita bisa lebih mengefisiensikan sistem-sistem dalam kehidupan kita gitu ya, dalam kehidupan sebuah hunian. Tapi mungkin ada juga dampak segregasi juga seperti itu ya. Tapi saya rasa manusia itu karena sangat highly adaptable gitu ya, jadi mungkin kita akan lama-kelamaan berevolusi dan beradaptasi ke cara hidup yang baru tersebut. Contoh paling bagus HDB Singapura. HDB Singapura mungkin gaya orang Singapura yang sangat tidak peduli orang lain, tetapi di basement, di lantai dasar, di ground floor adalah tempat bersosialisasi. Benar. Jadi mereka ada di lantai 7, lantai 15, lantai 13. Kalau mau janjian main domino ke bawah, turun ke bawah, main catur, main domino, kemudian naik lagi masing-masing ke rumahnya, dan dekat sekali mereka naiknya, tidak perlu bersepeda atau jalan kaki kemana-mana. Baik. Oke. Jadi mungkin kalau bisa saya simpulkan, banyak sekali ya aspek-aspek gedung pencakar langit yang bisa kita telaah dan kita bisa bicarakan gitu ya, terutama dari sisi aspek sosialnya. Dan menarik tadi kesimpulan bahwa skyscraper itu sebuah living machine atau mesin kehidupan. Oke, terima kasih Pak Beni. Terima kasih.